orang yang melegalkan syirik, syubhat orang-orang yang membolehkan minta tolong kepada orang mati. Syubhat mereka yaitu orang-orang manusia pada hari kiamat nanti akan istighosah, minta tolong kepada Nabi Adam, lalu kepada Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, lalu terakhir kepada Nabi Muhammad. Nah, kata mereka, ini orang-orang yang melegalkan syirik, yang membolehkan minta-minta tolong kepada orang mati. Lihat tuh, istighosah itu boleh, minta tolong dalam keadaan mendesak kepada orang lain ini boleh. Dalilnya apa? Lihat tuh, manusia nanti di hari kiamat nanti akan minta tolong istighosah kepada para nabi. Ini menunjukkan istighosah kepada manusia ini diperbolehkan, istighosah kepada orang mati diperbolehkan. Nah ini, jadi mereka membolehkan istighosah kepada orang mati menggunakan dalil tadi. Maka sudah kita bahas, ini dalil yang bukan pada tempatnya, karena manusia nanti meminta tolong istighosah kepada para nabi dalam keadaan nabi itu ada di hadapan mereka. Ya tidak? Kenapa kan nabinya, wahai Adam, berdoalah kepada untuk kami supaya Allah tidak murka kepada kami. Mereka berdoa atau minta tolong kepada orang yang ada di hadapan mereka. Nah, adapun yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, minta tolong kepada orang yang sudah mati, ini tidak ada contohnya. Karena dalil tadi bukan dalil bolehnya minta tolong kepada orang mati. Itu dalil bolehnya istighosah, minta tolong kepada orang yang hidup ada di hadapan kita. Jelas apa ya? Nah ini, jadi bagaimana bisa disamakan? Ya, kata Syekh menyatakan, kami tidak mengingkari istighosah kepada manusia dalam perkara yang masih ia sanggupi, ini diperbolehkan, boleh. Contohnya seperti saya minta tolong kepada orang lain, saya atau seseorang lah jatuh ke dalam laut, dia tidak bisa berenang, lalu ada nyaksikan ada bot nelayan dan dia manggil nelayan tersebut, tolong, boleh tidak? Boleh, masih sanggupi kan, karena kita tahu nelayan ini bisa berenang. Ya, adapun kita misalkan ada seorang masuk ke dalam laut tidak bisa berenang, lalu memanggil gurunya yang ada di tempat jauh, yang ada di Pulau Jawa, guru tolong saya, bisa Sulim? Nah inilah istighosah syirik, karena gurunya tidak ada di hadapan dalam perkara yang tidak ia sanggupi, karena si guru tidak sanggup mendengar jarak jauh, Bapak. Iya tidak? Ya kecuali kalau pakai HP kan. Kalau pakai HP jelas lah. Kalau tanpa HP nggak ada manusia yang seperti itu ya. Jelas ya. Ini bantahannya. Nah, adapun istighosah kepada manusia dalam perkara yang masih ia sanggupi ini diperbolehkan kata Syekh. Dan itu tidak kami ingkari. Yang kami ingkari adalah istighosahnya mereka yang meminta-minta tolong kepada para wali yang sudah dalam kubur, atau meminta kepada para wali yang tidak ada di hadapan mereka. Ya tadi, kalau yang pertama minta kepada wali yang sudah dalam kubur, ya artinya datangi kuburnya, wali fulan doakanlah saya, wali fulan tolonglah saya. Nah ini yang diingkari oleh Syekh. Begitu juga istighosah kepada manusia, makhluk yang tidak ada di hadapan. Dia manggil seseorang yang tidak ada di hadapan dia, wahai Syekh fulan tolonglah saya, padahal Syekhnya ada di ribuan kilo dari tempat dia. Nah yang seperti inilah yang diingkari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, adapun istighosah kepada makhluk yang masih hidup dan ada di hadapan, ini diperbolehkan kalau memang itu masih dia sanggupi. Adapun perkara yang tidak disanggupi nggak boleh. Contohnya apa? Saya minta kepada orang masih hidup nih, anggap orang soleh, wahai Syekh fulan, wahai Buya, hentikanlah tsunami. Bisa? Nggak bisa. Atau hentikanlah gempa bumi. Nggak bisa. Ini syirik. Istighosah ini yang diingkari oleh Syekh. Adapun istighosah minta tolong kepada manusia dalam perkara yang masih ia sanggupi, ini diperbolehkan. Ya, boleh di dunia dan akhirat kata Syekh. Di dunia dan akhirat. Kalau contoh tadi yang orang-orang datang kepada para nabi, ini di mana?
di akhirat ya. Adapun di dunia, Syekh memberikan contoh seperti engkau mendatangi orang soleh lalu duduk bersamanya, dia mendengarkan perkataanmu, lalu engkau berkata kepadanya, berdoalah kepada Allah untukku. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana ini praktek para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup Nabi. Mereka datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, ud'ullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Ya, ini ya. Ini ketika Nabi masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal, bagaimana? Bisa? Nah, kata Syekh, kita kan sampai sini kan? Ya, kata Syekh rahimahullah, wa amma ba'da mautihi fahasha wa kalla annahum sa'aluhu dzalika 'inda qabri bal ankara salafu 'ala man qasada du'a Allahi 'inda qabri fa kaifa bi du'aihi nafsi. Adapun setelah Nabi meninggal, mungkin kata-kata meninggal nggak sopan, jangan mengatakan Nabi meninggal. Ini menurut sebagian orang sufi begitu, dianggap nggak sopan. Terus kalau kita katakan Nabi tidak meninggal, hidup berarti? Iya Bapak, ini ada sebagian orang berlebihan sampai nggak boleh menyatakan Nabi meninggal. Kalau memang Nabi tidak meninggal, berarti yang dikubur di rumah Aisyah sekarang ini siapa? Yang samping Masjid Nabawi? Nggak ada, bukan Nabi. Nabi kan? Ya, kita kembali lagi. Adapun setelah beliau meninggal, setelah Nabi meninggal, tidak mungkin, sekali-kali tidak mungkin para sahabat meminta kepada beliau, meminta didoakan beliau di kuburnya. Jadi ketika Nabi sudah meninggal, para sahabat tidak ada dalam satu riwayat pun, dalam satu hadis pun mereka mendatangi kubur Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Tidak ada satu pun riwayat yang demikian. Bahkan ketika di zaman Umar bin Al-Khattab, umat Islam ketika itu mengalami paceklik, kemarau yang berkepanjangan, sehingga akhirnya apa? Umar bin Khattab ketika itu mendatangi siapa? Kubur Nabi, mendatangi paman Nabi yang masih hidup. Siapa itu? Abbas. Lalu meminta Abbas agar berdoa kepada Allah supaya turun hujan. Nah, lihat tuh ya. Jadi para sahabat Umar bin Khattab tidak datang kubur Nabi rame-rame ke makam Nabi. Wahai Nabi, ini kami lagi kemarau panjang, berdoalah kepada Allah supaya kami diturunkan hujan. Nah, seperti itu. Yang mereka lakukan justru mendatangi Abbas yang masih hidup. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan tidak diperbolehkan kita datang ke kubur Nabi lalu meminta-minta didoakan oleh Nabi. Tidak diperbolehkan. Yang seperti ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun salaf. Jelas Bapak ya? Adapun yang dinukil oleh sebagian orang, katanya ada orang di zaman Umar, ini diriwayatkan oleh Malik Ad-Dari, atau penjaga gudangnya Umar bin Khattab, datang seorang, orangnya nggak disebutkan, majhul, mendatangi kubur Nabi, lalu berkata kepada Nabi, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah supaya turun hujan. Setelah itu dia pulang ke rumah, tidur. Dalam tidur dia didatangi oleh Nabi. Apa kata Nabi? Udah, kamu datang aja ke Umar. Artinya apa? Minta Umar. Kelanjutannya apa? Datang kepada Abbas. Nah, lihatlah, sebagian orang membolehkan minta-minta kepada Nabi, didoakan Nabi ya, setelah meninggal menggunakan riwayat ini. Padahal riwayat ini nggak bisa kita terima. Pertama, yang meriwayatkan Malik Ad-Dari ini majhul, tidak dikenal sosoknya. Kalau kita lihat kitab Tarojim, biografi para ahli hadis, itu para ahli hadis punya kitab-kitab biografi perawi hadis, nggak disebutkan status Malik Ad-Dari. Itu pertama. Terus kedua, orang Arab yang datang kubur Nabi dikenal nggak? Udah ada 2 orang tidak dikenal. Kalau dalam satu riwayat, satu sanad Bapak ya, ada satu sanad hadisnya, ada 1 orang dikenal, ini hadisnya jadi lemah. Maka bagaimana kalau yang tidak dikenal? 2 orang ya. Jelas Bapak ya. Jadi nggak ada riwayat para sahabat, satu pun sahabat Nabi yang datang ke kubur Nabi setelah Nabi meninggal lalu meminta kepada Nabi, doalah pada Allah untuk saya supaya saya sehat, supaya
rezeki saya lancar, tidak ada. Ya, ini tidak dilakukan oleh satupun sahabat Nabi dan juga ulama setelahnya, tabi'in, nggak ada. Bahkan kata Syekh, salaf terdahulu, salaf di sini bisa artinya sahabat, tabi'in, muridnya sahabat, dan tabi'it tabi'in, muridnya tabi'in. Jadi nggak ada para sahabat yang mendatangi kubur Nabi lalu meminta didoakan kepada Nabi. Bahkan salaf, orang terdahulu, mengingkari orang yang sengaja berdoa kepada Allah di dekat kubur Nabi. Jelas apa ya? Jadi nggak ada riwayat para sahabat, satupun sahabat datang kubur Nabi lalu berkata kepada Nabi, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah, untuk nggak ada. Bahkan yang ada, salaf terdahulu, para sahabat tabi'in, justru mengingkari orang yang sengaja datang ke kubur Nabi untuk berdoa kepada Allah. Ini diingkari. Apalagi kalau berdoa kepada Allah di dekat kubur Nabi saja, ini diingkari, apalagi doanya kepada siapa? Jelas ya? Kalau sengaja nih, saya datang jauh-jauh ke Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, kubur Nabi, lalu, ya Allah, berilah saya rezeki di dekat kubur Nabi. Dengan alasan apa? Kalau doa di dekat kubur Nabi lebih mudah dikabulkan. Nah, yang seperti ini saja diingkari oleh salaf, diingkari oleh ulama, para sahabat dan tabi'in. Ini padahal berdoanya pada siapa? Pada Allah. Apalagi kalau datang lalu berdoanya pada siapa? Nabi. Jelas ya? Wahai Nabi, tolonglah saya. Wahai Nabi. Nah, ini lebih diingkari lagi. Jelas ya? Nah, ini dalilnya sudah kita bahas dalam kitab Tauhid. Ya, yaitu kisah ketika Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti apanya Nabi? Cicitnya Nabi. Karena Husain ini cucunya Nabi. Ini anaknya cucu Nabi. Berarti apa? Cicit. Nah, Ali bin Al-Husain ini gelarnya Zainal Abidin. Ini termasuk ulama ahli bait. Ulama dari kalangan keluarga Nabi, cucu Nabi, keturunan Nabi. Jadi Ali bin Al-Husain, Zainal Abidin ini, suatu hari menyaksikan ada orang datang ke kubur Nabi, lalu masuk ke celah-celah lubang yang ada di situ. Jadi kalau zaman dulu, kalau sekarang udah ditutup, apa ya? Kalau dulu itu kamar Aisyah, jadi situ ada lubang, mungkin itu bekas jendela, saya nggak tahu ya. Jadi orang ini datang ke situ, masuk ke celah itu lalu berdoa kepada Allah. Bukan minta kepada Nabi, dia berdoa kepada Allah, tapi sengaja di mana? Dekat kubur Nabi. Jelas ya? Maka Ali bin Al-Husain manggil orang itu. Artinya dilarang. Sini. Ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau kusampaikan hadis yang ku dengar dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah engkau kusampaikan hadis dari ayahku? Ayahnya siapa? Husain, cucu Nabi. Dari kakekku. Kakeknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah SAW. Maukah engkau kusampaikan hadis yang kudengar dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW? Beliau bersabda, la tattakhidhu qabri 'ida wala buyutakum qubura wa sallu 'alaihi fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum. Kata Nabi kata Ali bin Husain sampaikan hadis Nabi. Nabi bersabda, jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Eid artinya sering dikunjungi. Kuburannya jadikan kayak, kalau orang yang namanya perayaan ini kan berulang-ulang kan? Ya tidak? Idul Fitri, Idul Adha, ya tidak? Kan berulang-ulang kan? Atau tempat tertentu yang dijadikan tempat berkumpul khusus seperti apa? Ka'bah. Ya kan? Orang tawaf kan? Nah, Nabi menyatakan jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Artinya apa? Sengaja orang datang khusus sering ke situ untuk melakukan ibadah tertentu. Jangan. Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak digunakan untuk sholat sunnah, tidak digunakan untuk baca Quran, seperti kuburan. Jadi kata Nabi, jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang sering dikunjungi lalu ibadah situ, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bersalawatlah untukku di mana saja kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada.
Artinya di sini Nabi nyuruh kalau mau salawat, mengucapkan salawat untuk udah, nggak usah datang ke kubur Nabi, mau di rumah, di pasar, di masjid, nyampe kepada Nabi. Jelas apa ya? Nah di ini Ali bin Al-Husain negur orang ini, padahal dia berdoanya kepada Allah, ya kan? Cuma di kubur Nabi, mungkin karena ada keyakinan kalau berdoa di dekat kubur Nabi, doanya dikabulkan Allah, cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, yang seperti ini aja diingkari oleh Ali bin Al-Husain, cicitnya Nabi. Padahal dia berdoanya kepada Allah. Maka bagaimana pula dengan orang yang sengaja datang kubur Nabi, lalu berkata, wahai Nabi, tolonglah saya. Wahai Rasulullah, selamatkanlah saya. Nah, kira-kira kalau mengucapkan seperti ini, disaksikan oleh Ali bin Al-Husain, apa reaksinya? Diingkari, karena yang berdoa kepada Allah dekat kubur Nabi ini diingkari, nggak boleh. Apalagi sengaja datang ke depan kubur Nabi lalu minta kepada Nabi. Jelas apa ya? Nah, yang seperti ini ada di tengah di tengah umat kita ya, di tengah umat Islam orang-orang yang melakukan demikian. Maka ketahuilah yang seperti itu terlarang. Kalau dia meminta didoakan oleh Nabi, ini terlarang. Sarana menuju syirik. Jelas. Tapi kalau dia langsung minta kepada nabinya, ini syirik. Bisa dipahami ya? Kalau meminta didoakan Nabi, ini sarana menuju syirik. Tapi kalau minta langsung kepada Nabi, ini syirik. Jadi bedakan, meminta sama meminta didoakan. Yang meminta didoakan ini pintu menuju syirik. Masih gini, minta didoakan gini, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk saya. Dia sebenarnya minta, orang ini minta Rasulullah berdoa kepada, artinya dia mintanya kepada Allah tapi lewat Rasulullah, tapi setelah beliau meninggalin nggak boleh. Nah, jelas ya, karena ini pintu menuju syirik. Nah, ada pun datang ke kubur Nabi lalu berkata, wahai Nabi, tolonglah saya, wahai Rasulullah, selamatkanlah saya. Nah, ini namanya syirik. Inilah syirik yang banyak dipraktekkan orang-orang di zaman jahiliyah. Minta-minta kepada orang mati, minta-minta kepada orang soleh yang sudah meninggal, dan semacamnya. Jelas? Boleh lah. Justru tujuan kita ziarah kubur itu mendoakan mayit, berdoa kepada Allah untuk si mayit, bukan minta tolong pada mayit untuk mendoakan kita. Kebalik, justru dia lebih membutuhkan doa dari kita, bukan kita butuh doa dari dia. Jelas ya? Nah, ada pun mendoakan ya itu justru itu yang namanya ziarah kubur, Bapak. Kita kan mengucapkan salam, mendoakan penghuni kubur. Jelas ya? Jadi fungsi ziarah kubur seperti itu, bukan ngalap berkah. Ngalap berkah insya Allah jelas ya, cari-cari berkah. Orang berdoa kan ketika di kubur, orang kok berkeliling. Iya, itu juga termasuk perkara yang perlu diingatkan Bapak ya. Kalau kita mau mendoakan penghuni kubur, kita ziarah kubur nih, kunjungi kubur orang tua kita, saudara kita, maka menghadapnya ke arah kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Loh, ada riwayat dari Imam Malik. Wah, ada lagi curhatnya Bapak. Saya pernah debat sama orang yang melegalkan gitu, pakai riwayat Imam Malik. Imam Malik lihat tuh menyatakan, kalau kamu ketemu Nabi di masa hidup Nabi, di masa hidup beliau, kamu kira-kira menghadap beliau atau membelakangi beliau? Ya menghadap beliau lah. Begitu juga setelah wafat. Nah, riwayatnya juga lemah. Kenapa Bapak? Karena ada perawi yang tidak dikenal. Jadi ada Bapak, orang mereka selalu mencari, orang-orang yang doyan syirik itu mencari-cari peluang supaya perbuatan mereka dianggap sah, legal, menggunakan riwayat-riwayat seperti itu. Ya, ada memang Bapak riwayat yang dinukil oleh beberapa orang, sebagian fuqaha yang menyatakan, Imam Malik menyatakan kalau menziarahi kubur Nabi, ketika itu berdoa kan, mendoakan Nabi kan. Nah, ketika mendoakan Nabi katanya menghadap kubur Nabi, bukan menghadap kiblat. Nah, tapi riwayat ini batil. Jelas Bapak ya? Kalaupun itu benar,
Maka jawabannya, setiap orang bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan, kecuali pendapat Nabi. Ucapan siapa ini? Imam Malik. Imam Malik pernah berkata di hadapan muridnya, kullun yu'khadhu qawlu wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Setiap orang pendapatnya bisa diambil dan bisa ditinggalkan, kecuali orang yang di dalam kubur ini. Imam Malik menunjuk ke arah kubur Nabi. Jelas ya? Artinya kalau ada pendapat siapapun, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, ulama-ulama besar, kalau pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, maka yang kita ambil siapa? Al-Quran dan Sunnah, bukan pendapat mereka. Jelas ya? Nah, maka dalam hal ini, pertama, riwayat dari Imam Malik tidak benar. Oke. Kalaupun benar, yang kita katakan ya Imam Malik manusia, bisa benar, bisa salah. Kalau memang pendapat beliau bisa benar, bisa salah, kita tengok. Kalau pendapatnya sesuai dengan Al-Quran Sunnah, terima. Kalau tidak sesuai, kita tolak. Jelas ya? Sambil kita jaga kehormatan Imam Malik. Ya. Karena bagaimanapun kesalahan beliau dibandingkan kebaikan beliau, kebenaran beliau lebih banyak apa? Kebenaran beliau. Ya, para ulama mazhab begitu, Pak ya. Nah, itu tentang istighatsah atau minta tolong kepada orang mati ya. Kalau meminta tolong, minta didoakan oleh orang yang sudah meninggal, ini perbuatan terlarang, pintu menuju syirik ya. Syirik besar. Adapun minta tolong pada orang mati, ini namanya syirik. Syirik besar, bukan syirik kecil. Dan yang seperti ini ada di tengah-tengah kita, Bapak ya, terutama dilegalkan oleh sebagian kaum sufi. Bapak bisa lihat di YouTube di mana mereka ini, ya ini yang melariskan syirik model mereka. Di antara mereka kadang ketika ibadah, ini di antara ini ya, kalau mau masuk ke kelompok mereka, tarekat mereka, kalau ibadah yang dibayangkan adalah wajah syekhnya. Ini aja udah pintu menuju apa? Langsung kalau ibadah harus dibayangkan wajah syekhnya. Dan cara mendekat Allah paling efektif supaya dekat dengan Allah adalah lewat syekhnya. Cara paling efektif, paling mujarab, paling bagus supaya dekat dengan Allah adalah lewat syekh. Lewat syekh maksudnya apa? Lewat ilmunya, lewat nasihatnya? Enggak, lewat bajunya, sendalnya, terus apa lagi, sajadahnya. Yang nyata ini, saya bukan bohong, itu ada di perkataan di buku-buku mereka seperti itu. Makanya di antara mereka semua yang ada di baju ininya, gurunya itu seakan-akan berkah gitu, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini pintu-pintu menuju apa? Syirik itu apa ya? Nah, jadi minta-minta tolong pada orang mati yang melariskan mereka. Bahkan tadi saya lihat sebelum kesini, saya kan kalau mau ngajar Bapak, saya ini dulu baca dulu, lalu kira-kira ada nggak perkataan syekh ini yang contohnya di kehidupan sehari-hari. Saya browsing Google, cari tentang ini berdoa kepada orang mati ya, yang di zaman sekarang ya, zaman dahulu udah banyak lah. Ternyata nemu juga ada seorang pemimpin tarekat sufi, saya nggak tahu tarekat Qadiriyah atau apa gitu loh. Dia ditanya dalam majelis, boleh tidak minta tolong kepada orang mati, istighatsah kepada wali? Jawabannya boleh, jelas tegas, kita boleh meminta tolong kepada wali yang sudah meninggal ya, maksudnya boleh. Karena apa? Mereka seperti nabi, wali itu seperti nabi, katanya gitu loh. Jadi dari sini aja mereka udah batil. Pertama, mereka seakan-akan sudah menyatakan bolehnya minta tolong kepada nabi setelah meninggal. Ini kan udah batil kan? Plus mereka menyamakan wali dengan, ini lebih parah lagi. Lalu setelah itu dia mengucapkan dalilnya dalam tanda kutip, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, siapa yang memanggilku idza staghatsa bi aghithtu, kurang lebih begitu. Siapa yang minta tolong kepadaku, istighatsah kepadaku, maka aku akan menolongnya. Lihat tuh, mereka melegalkan syirik. Lihat tuh, seperti itu. Dan tentu saja Syekh Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari dusta perkataan beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa bukan orang yang melegalkan syirik. Bahkan beliau ini sebenarnya bukan tokoh sufi. Walaupun banyak orang sufi menganggap dia
tokoh sufi. Yang benar beliau bukan sufi, Bapak ya. Karena banyak akidah beliau kan punya buku namanya Al-Ghunyah. Ini kitab rujukan ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Isi akidah beliau justru bertentangan dengan akidah kaum sufi. Bahkan bertentangan dengan akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, bertentangan. Maka bagaimana bisa beliau dikatakan seorang sufi? Jelas Bapak ya? Ya, jadi ternyata tadi saya lihat, baru aja sebelum kesini lihat, membolehkan orang ini. Katanya dengan dalil apa? Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, siapa yang meminta kepadaku, tolong kepadaku, istighatsah kepadaku, maka aku akan menolongnya. Jelas. Sedangkan Allah sendiri menyatakan apa? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Mereka yang kalian seru selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, memanggil mereka, mereka tidak akan mendengarkan seruan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka bisa mendengar seruan kalian, mereka tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Bahkan di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kemusyrikan yang kalian lakukan. Nah ini Bapak ya, Allah sudah melarang minta-minta kepada selain Allah, sedangkan tadi katanya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani masa berkata, siapa yang istighatsah kepadaku maka aku akan menolongnya. Ini nggak mungkin ini diucapkan oleh seorang ulama. Ya makanya banyak kedustaan yang disebarkan oleh kaum sufi atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai mereka membuat tarekat dengan nama beliau, ya kan? Ada kan? Nah ini tentu saja perlu kita luruskan Bapak ya. Nah itu selesai kita dari bantahan orang-orang sufi yang melegalkan istighatsah kepada orang mati, minta tolong kepada orang mati dengan alasan manusia di hari kiamat istighatsah kepada para nabi, dan sudah kita bahas ya, itu nggak bisa jadi dalil bagi mereka. Lalu berikutnya Syekh menyebutkan syubhat berikutnya, dan ini syubhat terakhir Bapak ya. Syubhatnya orang-orang yang melegalkan syirik, mereka punya dalil terakhir dalam tanda kutip untuk melegalkan perbuatan mereka. Perbuatan apa? Syirik, yaitu minta-minta tolong kepada orang mati. Apa syubhat mereka? Apa dalil mereka? Kata Syekh, walahum syubhatun ukhra wa yaqissat Ibrahim lamma ulqiya finnar i'tarada lahu Jibrilu fil hawa faqala lahu alaka hajah faqala Ibrahim amma ilaika fala faqalu falau kanatil istighatsatu syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Nah kata Syekh, mereka orang yang melegalkan syirik punya syubhat lainnya, punya kerancuan lainnya, punya dalil dalam tanda kutip. Apa dalil mereka, syubhat mereka? Yaitu kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim tatkala hendak dilemparkan ke dalam api setelah apa? Menghancurkan patung-patung kaumnya. Akhirnya ketika itu Nabi Ibrahim mau dilempar ke dalam api. Nah, ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api, beliau dihadang oleh Jibril di udara. Dihadang, ditemui oleh Jibril di udara. Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu punya kebutuhan? Jelas maksudnya, apakah kamu butuh saya, istilahnya gitu Pak. Apa kamu punya kebutuhan tidak yang bisa saya penuhi? Maka Ibrahim pun berkata, adapun kepadamu saya tidak butuh. Adapun kepadamu, yaitu kepada siapa? Jibril, saya tidak butuh. Nah, kata orang-orang yang melegalkan syirik, lihat tuh, kalau memang istighatsah itu minta tolong kepada manusia itu syirik, tentu Jibril tidak akan menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Jelas? Jadi ini menunjukkan istighatsah itu kepada manusia boleh. Istighatsah kepada orang mati itu boleh. Dalilnya lihat tuh. Jibril menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan istighatsah itu boleh. Berarti kita boleh minta tolong kepada orang mati. Nah, ini dalil mereka. Lantas bagaimana menjawab dalil ini? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Bapak ya. Nah, ini syubhat terakhir. Nanti kalau udah syubhat ini selesai, penutup kita ini.
Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.